Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Eka Setiaasih dari kelompok 7, akan mempresentasikan tentang sifat-sifat relasi yang merupakan kelanjutan dari pemateri yang pertama. Yang pertama, sifat refleksif. Sifat refleksif merupakan suatu relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika A, anggota relasi R untuk setiap A anggota himpunan A. Kita langsung ke contoh ya biar lebih paham. Bisa diperhatikan, misalkan ada suatu himpunan A 1,2,3,4 dan relasi R adalah relasi kurang dari yang didefinisikan pada himpunan A. Maka bisa dilihat sendiri ya, di situ terdapat relasi R 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 4,4. Bisa dilihat refleksif apa sih? A, anggota R, dan untuk setiap A anggota A juga, kayak gitu ya. Berarti contoh tersebut merupakan suatu relasi yang bersifat refleksif karena terdapat 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 yang merupakan unsur dari R. Maka contoh tersebut dinamakan contoh yang bersifat refleksif, begitu. Sekarang kita akan membahas tentang ciri khusus atau ciri khas dari penyajian suatu relasi yang bersifat refleksif, begitu. Yang pertama, relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang unsur diagonal utamanya semuanya bernilai 1 atau M I sama dengan 1 untuk I sama dengan 1,2 dan seterusnya sampai N gitu. Jadi nanti pada suatu matriks yang merupakan suatu relasi refleksif itu mempunyai diagonal semuanya, diagonal utamanya yang bernilai 1 gitu. Yang kedua, relasi yang bersifat refleksif jika disajikan dalam bentuk graf berarah, maka pada graf tersebut senantiasa ditemukan loop setiap simpulnya gitu. Selanjutnya yaitu sifat-sifat relasi. Yang kedua yaitu sifat transitif. Sifat transitif merupakan suatu relasi yang jika A, B anggota suatu relasi R dan B, C anggota relasi R, maka A merupakan anggota R untuk A, B, C merupakan suatu relasi R. Misalkan ya, contoh langsung, di situ terdapat, itu tipe ya, harusnya himpunan A 1,2,3 pada A didefinisikan dengan relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3. Maka R tersebut itu bersifat transitif. Kenapa? Kita lihat ya, bisa kita lihat di situ terdapat suatu himpunan 1,1 yang merupakan anggota dari relasi R dan 1,2 yang merupakan anggota suatu R. Maka di situ harus terdapat 1,2 juga. Di situ udah ada ya 1,2, otomatis contoh dari himpunan A tersebut bisa dikatakan suatu relasi transitif kayak gitu. Terus langsung contoh kedua, di situ terdapat himpunan atau relasi R ya, yaitu 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3 dan 3,2 yang didefinisikan pada himpunan A 1, 2, dan 3. Tidak bersifat transitif. Kenapa? Bisa dilihat di situ terdapat 1,2 anggota dari R dan 2,3 anggota dari R juga, tetapi tidak terdapat 1,3 pada anggota R. Bisa dilihat di situ 1,3 itu tidak ada pada suatu relasi R yang disebutkan dalam contoh. Berarti
eh, contoh tersebut bukan merupakan suatu relasi yang bersifat transitif kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri khas atau ciri khusus dari suatu relasi yang bersifat transitif. Yang pertama yaitu jika ada busur dari A ke B dan dari busur B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Sebenarnya ini itu sama seperti pengertian dari sifat transitif suatu relasi juga ya. Jika ada busur dari A ke B dan busur B ke C, maka harus terdapat busur juga yang berasal dari A ke C kayak gitu. Yang sifat atau ciri khusus dari suatu relasi yang bersifat transitif yang kedua yaitu pada saat menyajikan suatu relasi transitif dalam bentuk matriks, relasi transitif tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Ya, berarti relasi yang bersifat transitif ini tidak mempunyai suatu matriks khusus ya. Kayak beda lagi dengan tadi yang relasi yang bersifat refleksif itu tadi kan mempunyai sifat khusus berupa diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan relasi yang bersifat transitif ini tidak mempunyai suatu matriks khusus, berarti sesuai dengan angka-angka atau data-datanya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.